Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya. Kita sudah baca beberapa hadisnya sampai kepada Ibna Adam la ta'jiz an tusalliya li arba'a raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu. Wahai manusia, anak cucu Adam, la ta'jiz, janganlah kamu malas atau merasa lemah, antusalliya, untuk melakukan sholat, li, untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, arba'a rakaat, 4 rakaat, min awalin nahar, dari pertama nahar, pertama pagi hari, awal pagi hari. Jangan kamu merasa lemah untuk melakukan sholat 4 rakaat. Akfika akhirahu, maka aku akan mencukupinya kepadamu di akhirnya. Aku akan memberikan kecukupan bagimu, atau bisa diartikan aku melindungimu, aku memberikan apapun yang engkau inginkan, akhirahu, di akhirnya. Ini hadis ini dikatakan bahwa maksud daripada hadis ini adalah melakukan sholat duha. Sholat duha ini hukumnya adalah sunnah. Sholat duha ini termasuk sholat di antara sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Karena sholat sunnah itu dibagi dua. Dikatakan afdal ibadah badan yaitu sholat. Paling afdalnya ibadah badan itu sholat. Dan itu Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah, maka Nabi menjawab as-salatu liwaktiha, ada li awwali waktiha, yaitu paling afdalnya amal yaitu salat di awal waktunya atau salat di waktunya. Nah, karena itu kebanyakan ulama mengatakan paling afdalnya ibadah badan itu yaitu salat. Walaupun ada pendapat lain, ada yang mengatakan ya puasa, ada yang mengatakan ya kenapa? Karena puasa, kenapa? Kullu amali ibni Adam lahu. Ada yang mengatakan puasa karena dalilnya ini, semua amal ibn Adam manusia itu untuk dirinya, illa shaum, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana adzibihi, maka sungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan mengganjarnya dan aku akan yang membalasnya. Artinya apa? Itu amalan khusus untuk Allah. Itu dikatakan amalan yang paling afdal. Sebagian ulama mengatakan puasa amal badan yang paling afdal. Ada yang mengatakan zakat. Kenapa? Ada sosialnya. Ada yang mengatakan haji. Walhasil di situ ulama beda pendapat. Tapi pendapat yang banyak, kebanyakan ulama, afdal ibadah badan itu apa? Salat. Kalau sudah dikatakan afdal ibadatul badan salat, ya berarti fardunya paling afdalnya furud. Kewajiban paling afdalnya kewajiban yaitu apa? Salat. Paling afdalnya sunnah, ya salat sunnah berarti. Paling afdalnya sunnah yaitu apa? Ya salat sunnah. Nafliha naflus shalah. Naflus shalah ini dibagi dua. Salat sunnah di dalam kesunahan untuk melakukan salat ini itu ada dua, dibagi dua. Ada yang disyariatkan dengan berjamaah, ada yang tidak disyariatkan dengan berjamaah. Yang disyariatkan berjamaah seperti apa? Salat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian salat kusufain, gerhana matahari, gerhana bulan. Ada salat istisqa, yaitu apa? Salat minta hujan. Ada salat tarawih, yaitu apa? Dilakukan di setiap malam bulan Ramadan. Itu adalah salat-salat yang disunahkan untuk berjamaah. Selain itu tidak disunahkan berjamaah, seperti salat duha, seperti salat witir, seperti salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, seperti salat hajat. Banyak di antara selain daripada salat yang tadi disebutkan, berarti itu adalah tidak disyariatkan berjamaah. Tapi apabila salat yang disyariatkan berjamaah dilakukan dengan sendiri, apakah boleh? Boleh. Salat Id
sholat hari raya sendiri boleh, sholat minta hujan sendiri, sholat kusuf gerhana matahari sendiri, itu apakah boleh dilakukan dengan sendiri? Boleh, tapi disyariatkannya, disunahkannya apa? Berjamaah. Kalau sholat yang disunahkan sendiri, apakah boleh dilakukan dengan berjamaah? Seperti sholat duha dengan berjamaah, boleh apa enggak? Boleh, tapi tetap tidak mendapatkan fadilah jamaah. Boleh, tetap sah ya, karena itu biasanya untuk ngajari anak-anak kecil ya di TK atau ya ketika di pondok-pondok atfal yang masih kecil, biasanya bahas sholat duhanya berjamaah supaya apa? Supaya mereka sholat semuanya. Tapi apa? Hukumnya sah, tapi tetap mendapatkan apa? Fadilah seperti orang sholat sendiri. Nah, di antara sholat yang disunahkan sendiri tadi itu yaitu apa yang disebutkan tadi, yaitu sholat duha. Di antara fadilahnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, Nabi Allah mengatakan, Ibn Adam, manusia, la ta'jiz, jangan kamu itu merasa lemah. Jangan kamu itu merasa lemah, jangan kamu itu merasa malas antusollia, untuk sholat li untukku 4 rakaat, 4 rakaat li awalin nahar, min awalin nahar, dari pertama apa? Pagi. Jangan malas. Ya 4 rakaat. Apa fadilahnya? Akfika akhirahu, aku akan mencukupi kamu akhirahu, sampai akhirnya. Artinya apa? Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan salat duha, dan akan diberikan kecukupan dalam apa? Dalam urusan duniawinya. Nah, karena itu untuk membahas salat duha sendiri. Salat duha itu awal waktunya, masuk waktunya yaitu dengan terbitnya matahari ukuran 1 tombak, itu pendapat yang kuat. Ada yang mengatakan terbit matahari sudah masuk waktunya, tapi afdalnya dilakukan setelah terbit matahari ukuran 1 tombak. Karena itu lebih baik ya, supaya keluar daripada khilaf, melakukan sholat duha setelah terbit matahari ukuran 1 tombak. Ukuran 1 tombak itu ukurannya berapa? Ulama mengatakan sittata asyar daqiqah ba'da tulu'i syams, yaitu 16 menit setelah terbitnya matahari. Jadi terbit matahari 16 menit setelahnya sudah dikatakan ukuran 1 tombak. Nah, disitulah masuk waktu untuk melakukan sholat duha. Sampai kapan? Nah, sholat duha itu sampai zawal. Ada yang mengatakan sampai istiwa. Ya, itu sampai zawal, sampai masuk waktu zuhur. Karena itu kalau ada orang mau melakukan sholat duha jam 11, boleh apa enggak? Boleh, karena masih ada waktunya. Ya, karena itu apa? Waktunya akhirnya sampai sampai zawal. Tapi paling afdolnya waktu untuk melakukan sholat duha ba'da mudhiyi rub'i nahar, yaitu setelah berlalunya waktu 1/4 nahar. Jadi setelah terbit matahari ya, kalau dibagi sampai zuhur itu dibagi 4, setelah berlalunya 1/4 waktu, itu waktu yang paling afdol untuk melakukan sholat duha. Ini adalah masuk waktu untuk sholat duha, waktunya untuk sholat duha. Kemudian jumlah rakaat daripada sholat duha itu berapa? Jumlah sholat duha yaitu paling sedikitnya 2 rakaat. Paling sedikitnya 2 rakaat. Tapi paling afdolnya, bukan paling banyaknya ya, paling afdolnya 8 rakaat. Paling afdolnya 8 rakaat, karena ini yang selalu dilakukan oleh Nabi. Yang selalu dilakukan oleh Nabi yaitu 8 rakaat. Paling banyaknya ada beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan 12 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat. Yang berpendapat 8 rakaat adalah pendapat Imam Romli. Pendapat Imam Romli mengatakan sholat duha paling banyaknya dan paling afdolnya 8 rakaat. Karena dia bersandar dengan hadis, ada riwayat yang diriwayatkan bahwa Nabi ya setiap waktu duha melakukan sholat 8 rakaat. Ada yang berpendapat seperti pendapat Imam Nawawi, Ibnu Hajar, dia berpendapat sholat duha itu adalah paling banyaknya 12 rakaat. Karena ada riwayat dari Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW bersabda li Abi Dzar, dia mengatakan kepada Abi Dzar, sahabat Nabi SAW, in shallaitat duha, wahai Abi Dzar, jika kamu melakukan sholat duha rakaataini, 2 rakaat kamu melakukan sholat duha, lam tuktab minal ghafilin, maka kamu tidak akan ditulis daripada orang-orang yang lupa. 2 rakaat waktu duha.
Wa in shallaitaha arba'an, kalau kamu salat duha 4 rakaat, maka Nabi mengatakan apa kepada Abi Dzar, kutibta minal muhsinin, kamu akan ditulis sebagai orang-orang yang baik. Kemudian wa in shallaitaha sittan, kalau kamu melakukan salat itu duha 6 rakaat, kutibta minal qanitin, maka kamu akan ditulis sebagai orang-orang yang ahli ibadah. 6 rakaat. Kemudian riwayat lain terusannya, wa in shallaitaha thamanian, kalau kamu salat 8 rakaat duha, maka apa, kutibta minal faizin, maka kamu akan ditulis sebagai orang-orang yang beruntung, mendapatkan keberuntungan. Kemudian wa in shallaita asyran, ini ada terusannya, dan kalau kamu melakukan salat duha 10 rakaat, kutibta lam yuktab alaika dzalikal yaum dambun, maka tidak akan ditulis bagi kamu hari itu dosa. Loh, berarti setelah salat 10 rakaat duha berarti boleh berbuat dosa? Ya enggak. Artinya apa? Allah akan menjaga dia dari melakukan perbuatan dosa kalau dia melakukan salat duha 10 rakaat. Kemudian wa in shallaitaha isnatai asyara, kalau kamu melakukan salat duha sebanyak 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan kamu rumah, artinya istana di surga. Berarti ini riwayatnya sampai berapa? 12 rakaat. Dan ini yang diambil pendapatnya oleh Imam Nawawi, Ibnu Hajar, bahwa salat duha paling banyaknya 12 rakaat. Tapi tidak ada beda pendapat kalau paling afdolnya 8 rakaat. Kenapa? Karena yang selalu dilakukan oleh Nabi 8 rakaat. Paham ya? Nah, kalau bisa ya ojo 2 rakaat, ya paling tidak 4 rakaat lah. Apalagi tadi ada hadisnya yang di kitab yang kita baca, akfika akhirahu, aku akan mencukupi kamu akhirahu, sampai akhirnya. Nah, ini ya di antara daripada fadilah salat duha. Dan jumlah rakaatnya paling singnya 2 rakaat, paling banyaknya beda pendapat, tadi ada 8 rakaat, ada 12 rakaat, paling afdalnya 8 rakaat. Terus kalau seandainya kita melakukan salat duha kemudian kita ketinggalan atau kita lupa, apakah boleh diqodho? Boleh. Karena apa? Salat sunnah yang boleh diqodhoi yaitu salat dzatu waktin, salat yang ada waktunya. Kalau ketinggalan boleh diqodhoi, seperti salat duha sampai habis waktunya, ternyata dia belum salat duha, kemudian dia ingat setelah duhur, apa boleh diqodhoi? Boleh, karena salat duha ada waktunya. Salat witir, oh tadi malam mana belum salat witir, ketiduran seandainya atau lupa dia, apakah boleh diqodhoi? Boleh. Salat rawatib, qobliyah dan ba'diyah, ketika dia ketinggalan boleh diqodhoi. Pokok salat yang ada waktunya disunahkan untuk mengqodhoi ketika dia kehilangan. Tapi kalau salat dzatu sabab, salat yang mempunyai sabab, itu seperti apa? Salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, salat minta hujan, kemudian salat tahiyatul masjid, apakah bisa diqodhoi? Nggak bisa. Tidak disunahkan ketika kehilangan untuk mengqodhoinya. Karena apa? Sababnya sudah ada, sudah hilang. Karena itu apa? Tidak disunahkan untuk mengqodhoi. Karena itu kalau ketinggalan salat duha, ya supaya terbiasa. Ya kadang-kadang memang orang kalau belum terbiasa, kadang-kadang ya salat duha ini keteteran. Kalau supaya selalu dia lakukan itu salat duha, diqodhoi ketika dia tinggalkan, supaya terbiasa untuk melakukan salat duha. Ini keuntungan besar ini salat duha ini. Di antara fadilahnya katanya apa? Memudahkan untuk mendapatkan rizki. Memudahkan untuk mendapatkan apa? Rizki. Sangat berpengaruh besar di dalam litas hilir arzak al-hissiyah, untuk mendapatkan rizki hissiyah secara nyata, bukan apa rizki hati, tapi apa rizki secara zahir. Karena itu dikatakan dalam riwayat, la ghina ma'az-zina wala faqra ma'ad-duha, tidak akan menjadi kaya orang yang melakukan perzinaan, ya walaupun dia kaya, entah lagi habis hartanya kalau dia melakukan perzinaan. Orang yang melakukan perzinaan la ghina, tidak akan menjadi kaya. Ataupun kalau seandainya kaya harta, dia belum tentu kaya hati. Dia akan selalu ketakutan, dia akan selalu menjadi orang yang sumpek, dia akan selalu menjadi orang yang gundah hatinya. Kenapa? Karena dia melakukan perzinaan. La ghina ma'az-zina, tidak ada ya kekayaan
kekayaan zahir ataupun batin, ma'azina ketika dia melakukan berzinaan. Wala fagra ma'ad duha, tidak akan mendapatkan kefakiran ma'ad duha terhadap orang yang selalu melakukan sholat duha. Tapi jangan diniatkan untuk supaya lancar rezekinya. Ya sholat lillah, sholat itu untuk Allah. Jangan niatkan sholat duha supaya lancar rezekinya, ya jangan. Ya itu sudah janjinya Allah sudah. Kalau kamu sholat duha akan dikasih, akan lancarkan rezekinya. Kayak itu tidak usah diniatkan untuk supaya mudah rezekinya. Ya tapi niatkan itu sholat untuk Allah. Ya Allah akan memudahkan daripada rezeki kamu. Selain itu, di antara fadilahnya melakukan salat duha dikatakan mahfudun minal jin wa nafasuhu yahrikul jin. Dikatakan salat duha itu akan orang yang selalu muadzab, selalu melakukan salat duha setiap harinya, maka dia akan dijaga daripada jin, daripada gangguan jin, dan nafasnya akan membakar daripada jin yang ingin mengganggunya. Itu di antara fadilahnya. Itu setiap kali orang yang selalu muadzab melakukan salat duha, ada jin yang ingin melakukan ingin berbuat jelek kepada orang yang melakukan salat duha, langsung nafasnya bisa membakarnya. Dia mendekat langsung terbakar. Itu di antara Di antara fadilah daripada melakukan salat duha. Karena itu jangan sampai ditinggalkan. Terus ada ketentuan surat daripada yang dibaca di dalam salat duha? Dikatakan untuk melakukan salat duha ada riwayat dari Nabi SAW untuk bacaan surat tapi 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat. Yaitu 2 rakaat salat duha. Nabi pernah mengatakan sallu salat duha bi surataiha. Nabi mengatakan bahwa salatlah kamu salat duha bi surataiha, dengan 2 suratnya. Dengan 2 suratnya ini maksudnya salat duha bi surataiha. Salatlah salat duha dengan 2 suratnya. Yang ada sebutan wadduha 2 surat wasyamsi wadduhaha dengan wadduha. 2 rakaat pertama membaca setelah Fatihah, rakaat pertamanya baca surat wasyamsi wadduhaha. Kemudian rakaat kedua setelah Fatihah baca surat wadduha. Ada yang mengatakan, ada riwayat membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Ini di antara Di antara yang ada riwayatnya. Adapun sisa daripada salat duha, kan tadi paling banyaknya ada yang mengatakan 8 rakaat, 12 rakaat. Ya. Apakah ada ketentuan surat di antara selain daripada ini wasyamsi wadduhaha dengan wadduha? Tidak ada ketentuan surat. Tapi di situ di antara amalan-amalan daripada orang-orang soleh, di antara mereka yang membaca ketika sisa daripada salat duhanya, yang membaca Al-Quran 10 juz. Ya kalau mau ditiru silahkan. 10 juz. Ya di antara mereka ada amalannya sisa dari rakaatnya 10 juz. Ini 1 juz saja untung-untungan ini ya. Ini 10 juz. Di antara amalan daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya kan di situ kan paling afdolnya 8 rakaat. 2 rakaat sudah. Berarti sisa 6 rakaat. Berarti sisa berapa surat? 6 surat. Ya kan sisa 6 rakaat berarti sisa 6 surat. 2 rakaat yang pertama wasyamsi wadduhaha dengan wadduha. Kemudian rakaat ketiga dan rakaat keempat untuk salat setelah salam, kemudian berdiri lagi untuk salat 2 rakaat lagi, yaitu membaca kalau amalan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu membaca Alam Nashrah dan Idza Jaa. Di rakaat ketiga dan keempat Alam Nashrah, rakaat yang ketiganya, kemudian rakaat keempatnya Idza Jaa Nasrullahi wal Fath dan seterusnya. Kemudian rakaat kelima dan keenam, rakaat kelima dan keenam yaitu membaca Alhaakumut Takatsur dan Li'ila fi Quraisy. Ini untuk rakaat kelima dan keenam. Rakaat ketujuh dan kedelapan surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini kalau dia melakukan 8 rakaat. Ini amalan siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dia adalah orang yang sudah kita ketahui, yang kita baca kitabnya ini sudah alhamdulillah hampir khatam. Ini di antara karangan daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini di antara amalannya. Adapun kalau mau baca surat yang lainnya terserah. Baca qul huwallahu ahad toh tidak apa-apa. Baca inna atau inakal kausar tidak apa-apa. Besok sementing salat toh ya.
Kadang sing apa yang rugi itu yang tidak sholat sama sekali ya untuk sholat duha. Tapi itu adalah ketentuan daripada sholatnya. Nah, sekarang sholat duha yang paling banyak tadi 12 rakaat, ada yang mengatakan 8 rakaat yang paling afdalnya. Itu dilakukan apakah satu kali salam ataukah boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Boleh. Mau 8 rakaat langsung satu kali salam boleh. Mau 4 rakaat salam, 4 rakaat salam boleh. Mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 8 rakaat boleh. Malah afdalnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Karena Nabi mengatakan salatul lail masna masna, wa fi riwayah salatun nahar masna masna. Salat di malam hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Salat di siang hari juga sama 2 rakaat 2 rakaat. Artinya apa? Ya lebih afdalnya 2 rakaat 2 rakaat. Tapi boleh mau 4 rakaat salam, mau 8 rakaat salam, mau 12 rakaat kalau mau yang menurut pendapat 12 silahkan. Ya itu adalah di antara cara untuk melakukan apa? Salat duha. Kemudian pernah Nabi SAW setelah Fathu Makkah ya ketika di rumahnya Ummi Hani ya Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan ausani khalilayya, telah mewasiatkan kepada aku kekasihku sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi SAW. Mewasiatkan apa? Bisalasin, yaitu dengan 3 hal. Ini wasiat Nabi kepada Abi Hurairah. Bukan hanya untuk Abi Hurairah, ya untuk kita. Abi Hurairah adalah sahabat yang dicintai oleh Nabi. Ya, ketika diwasiatkan berarti itu hal yang terbaik. Karena itu juga untuk kita. Apa wasiatnya? Pertama, bisalatid duha, untuk selalu melakukan salat duha. Kemudian yang kedua yaitu apa? Wa an utira qabla an anam. Aku diwasiati untuk melakukan salat witir sebelum aku tidur. Salat witir itu yaitu dilakukan setelah salat Isya. Setelah ba'diyatul Isya, salat witir paling sedikitnya 1 rakaat, tapi selalu melakukan 1 rakaat makruh. Ya paling tidak 3 rakaat. Boleh 5 rakaat, boleh 7 rakaat, boleh 9 rakaat, paling banyaknya 11 rakaat. Itu salat witir. Wasiatnya yang kedua yaitu an utira, aku diwasiatkan untuk melakukan salat witir qabla an anam, sebelum aku tidur. Kemudian yang ketiga yaitu wasiatnya wasaumi salas ayyam fi kulli syahr, yaitu puasa 3 hari di setiap bulannya. Itu dikatakan som ayyamul bid. Ya 3 hari. Sebetulnya puasa 3 hari ya kapanpun ya, tapi ya lebih ada kesunahan lagi yaitu ayyamul bid. Itu tanggal 13, 14, 15 ya setiap bulannya. Nah, ini diantara wasiat daripada Nabi kepada Abi Hurairah. Karena itu ketika kita ingin ya melakukan salat duha ini, itu adalah tata cara diantara yang ada. Kemudian setelah salat duha ya ada doanya. Ada doanya yaitu Allahumma inna duha duha'uk wal baha'a baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Ya Allahumma in kana rizquna fis sama'i fanzilhu. Ya doanya minta digampangkan rezekinya. Ya dari artinya nanti semuanya ya Allah jika in kana rizquna fis sama'i, kalau rizkiku ada di langit turunkan ya Allah. Jika di bumi keluarkan ya Allah. Jika sulit mudahkan ya Allah. Ya jika itu banyak urusan rezeki doanya. Ada riwayat lain doa yaitu membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 40 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 40 kali. Ini diantara doa yang dibaca setelah sholat duha. Nah, ini adalah diantara amalan untuk kita lakukan setiap paginya. Ya kemarin sudah dikatakan yaitu setelah sholat subuh ya lakukan untuk selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan sebelum maghrib ya. Kemudian setelah sholat subuh kemudian sampai terbit matahari ada amalan-amalan yang dilakukan seperti sholat duha. Ya setelah sholat duha ada amalan? Ada diatur oleh Imam Ghazali. Ya ada diatur juga apa yang harus kita lakukan setelah itu. Ya kalau waktu kita atur seperti itu, insya Allah kelihatan barokahnya waktu. Sekarang orang kadang-kadang tidak mendapatkan keberkahan waktu, dan dikatakan di akhir zaman itu orang itu dikatakan 1 tahun itu seakan-akan seperti 1 bulan, 1 bulan seperti seakan-akan 1 minggu.
Satu minggu seakan-akan seperti satu hari. Satu hari seakan saat cepat ya. Kenapa? Karena keberkahan waktu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa keberkahan waktu tidak ada? Apakah berbeda? Ukuran waktunya apakah berubah? Oh, berarti detiknya akan lebih cepat? Enggak. Mulai zaman dahulu sampai sekarang ya detik ukuran jam ya tetap detiknya persis, setiap satu ya menitnya ada 60 detik. Kan itu kan? 1 jam 60 menit. Udah jelas, tidak berubah sampai akhir zaman itu tetap tidak akan lebih cepat. Tapi kenapa kok dikatakan seperti itu? Keberkahan waktu tidak ada. Kenapa keberkahan waktu tidak ada? Karena tidak diatur. Coba sekarang aja kita contohnya kita ini sekarang masih ada HP. Belum nanti ada teknologi yang lebih canggih nanti mungkin. Ini adanya HP, kita pegang kadang-kadang beberapa jam tidak berlalu, kadang-kadang kita tidak terasa. Delok HP, muter, buka WhatsApp, buka Telegram, buka Instagram, buka ini, buka itu, YouTube ya, kemudian Facebook. Kadang-kadang ya buka, tidak terasa. Lu wis 2 jam, lu wis 3 jam, tidak terasa. Coba pengajian, ya lebih titik aja ya. Waduh, kroso sikili diangkat. Nah, kenapa? Ini kenapa? Karena kita tidak mengatur waktu, sehingga apa? Kadang-kadang hal-hal yang seperti ini ya, karena tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan sesuatu, akhirnya apa? Berlalu begitu saja. Satu hari, ya Allah, saya wingi Minggu, saya wingi Ahad, saya wis Ahad maning. Saya wingi Jumat, saya wis Jumat maning. Saya wingi Rioyo, wis Rioyo maning. Iya kan? Kadang-kadang ada ucapan orang seperti gitu. Kenapa? Ya karena waktunya tidak diatur. Coba kalau diatur, mulai bangun tidur, mulai sebelum tidur, ya mulai bangun tidur dah, ya sampai tidur lagi, kalau diatur waktunya pasti berkah. Ya pasti akan dia mendapatkan keberkahan waktu. Nah, karena itu paling ya bagusnya orang ketika dia bisa mengatur waktunya, maka disitulah akan terlihat manfaat daripada setiap harinya. Ya, selain pahala, selain ilmu, selain rezeki yang dia dapatkan, semuanya akan tampak karena diatur. Karena itu apa? Diatur waktunya. Di antara fadilah salat duha, ini fadilah katanya apa? Seandainya cuma ada hanya fadilah ini saja, ya itu sudah cukup katanya. Ya, kalau ada cuma fadilah cuma ini saja maka cukup katanya. Dikatakan apa? Kalau Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama ibn ahadikum sadaqah. Di pagi hari atas setiap sulama, persendian di antara kamu sekalian itu ada sedekahnya. Setiap persendian di tubuh kita ini ada sedekahnya. Karena itu kalau disedekahi, ya setiap persendian, maka Allah akan memberikan keselamatan, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan wa amrun ya, fa kullu tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih yang kita baca itu sedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap pujian alhamdulillah yang kita ucapkan itu sedekah. Itu amal, ibadah, itu sedekah. Kemudian wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil la ilaha illallah yang kita baca sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah. Setiap takbir yang kita baca Allahu akbar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang untuk berbuat baik sedekah itu. Bukan sedekah itu harus mengeluarkan uang, harus mengeluarkan harta, enggak. Itu semuanya sedekah. Kemudian apa? Wa nahyun al munkar, kita mencegah orang untuk berbuat mungkar, itu juga sedekah. Wa yujzihi, cukup daripada mindalika kulli, daripada semuanya itu. Artinya apa? Kita kan seluruh persendian kita kan banyak, dan itu kalau kita ingin selamat ya kita sedekahi. Yang semuanya tadi disebutkan oleh Nabi itu diantara sedekah-sedekah yang dilakukan oleh manusia. Supaya tangannya selamat sedekah, supaya lisannya selamat sedekah, supaya apa? Kakinya selamat sedekah. Ya mengajak orang untuk berbuat baik sedekah, mencegah orang berbuat mungkar sedekah. Semuanya sedekah itu supaya anggota tubuhnya akan diberikan keselamatan. Kata Nabi SAW, wa yujzihi andalika kullih, mencukupi daripada semuanya itu. Artinya apa? Untuk mensedekahi daripada seluruh tubuhnya, seluruh persendian tubuhnya, rakaatani yarka'uhuma minad duha, yaitu 2 rakaat yang dia lakukan daripada sholat duha. Cukup. Karena itu kalau bisa ya sholat duha jangan terlalu lama. Kalau bisa ya waktu rub'un nahar itu yang paling afdol. Rub'un nahar itu kalau dibagi 4 ya mulai terbit matahari
sampai zawal bagi 4. Kira-kira jam berapa? Jam 8 ini ya, atau setengah 8. Yaitu untuk melakukan sholat duha. Kalau bisa belum berangkat kerja, sholat duha dulu. Kemudian kalau bisa sedekah. Siapapun yang temui orang yang tidak mampu kasih. Ya insya Allah hari itu akan dijadikan mudah rezekinya. Ini diantara apa? Fadilah daripada melakukan sholat duha. Kemudian apakah ada bedanya antara sholat isyraq dengan sholat duha? Ya kan? Kemarin kan dikatakan diantara apa yang mendapatkan fadilah pahala seperti orang yang haji dan umrah sempurna, yaitu apa? Tidak keluar dari masjid, kemudian sampai terbit matahari ukuran 1 tombak melakukan sholat 2 rakaat. Itu 2 rakaat ada yang mengatakan isyraq, ada yang mengatakan duha. Apa ada bedanya sholat isyraq dengan sholat duha? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan sholatul isyraq ghairu duha. Sholat isyraq itu bukan sholat duha. Sholat isyraq itu sholat yang disunahkan sendiri. Sholat duha adalah sholat yang disunahkan sendiri. Beda sholat. Paham ya? Ini pendapat diantara pendapat siapa? Pendapat Imam Ghazali di kitabnya Ihya. Kemudian Imam Ibn Hajar di kitabnya Tuhfah, Sahibul Ubab. Kemudian Ibn Ziyad dalam fatwanya. Ini pendapatnya bahwa sholat isyraq bukan sholat duha. Tapi ada yang berpendapat sholatul duha ya isyraq. Sholatul isyraq ya duha. Sholat isyraq dan duha ini hanya apa? Beda nama tok. Podo ya, dua sholat itu sama. Mau dikatakan sholat isyraq itu duha atau duha itu isyraq sama. Nah, kalau yang mengatakan sama siapa? Pendapatnya siapa? Seperti pendapat Imam Ramli, Syed Umar al-Basri, Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Jarhazi, Syekh Ibn Hajar fil I'ab. Ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa sholat isyraq ya sama ya sholat duha itu. Nah, kalau dikatakan sholat isyraq itu bukan sholat duha. Kalau dikatakan sholat isyraq, sholat duha, ya jelas masuk waktunya sama, keluar waktunya juga sama seperti tadi. Tapi kalau yang mengatakan beda, apakah sama masuk waktunya? Masuk waktunya sama. Masuk waktunya sama. Tapi keluar waktunya beda. Kalau masuk waktunya duha mulai terbit matahari ukuran 1 tombak, kemudian keluarnya yaitu sampai zawal. Tapi kalau sholat isyraq, masuknya waktunya terbit matahari ukuran 1 tombak, keluar waktunya ya setelah, ada yang mengatakan setelah 4 rakaat, ada yang mengatakan setelah 2 rakaat, ada yang mengatakan setelah matahari agak tinggi. Tidak ada ketentuan. Paham ya? Tapi yang pasti ya selesai dulu waktu sholat isyraq. Baru setelah itu dikatakan ya sisa daripada sholat duha. Ini adalah perbedaan antara apa? Dua sholat. Ya kalau yang mengatakan ada bedanya. Ya kan itu. Ya kalau kita ya rutini untuk melakukan sholat duha, insyaallah apa? Insyaallah Allah akan mudahkan daripada keinginan kita untuk mendapatkan kemudahan di dalam apa? Salat mendapatkan rezeki. Sebagian ulama mengatakan ar-rizqu fi salatid duha wan nur fi salatil lail. Kalau ingin mendapatkan lancar rezeki, salat duha. Kalau ingin mendapatkan cahaya dari Allah, salat malam hari. Nah, kan itu iya. Walhasil aturlah waktunya. Salat-salat sunnah tetap ya, selain salat fardu berjamaah ditambahi salat sunnah itu lakukan. Itu semuanya akan memudahkan kita, keinginan kita urusan dunia. Apapun keinginan kita akan menjadi mudah. Karena itu semakin orang dekat kepada Allah, semakin mudah semuanya. Tapi semakin orang jauh daripada Allah, semakin sulit semuanya. Ya, semakin sulit semuanya. Karena itu sampai dikatakan jadikan ibadah Allah itu selalu seperti kepala. Kemudian apa? Buntut itu seperti apa? Dunia. Kalau kepala itu, buntut itu pasti akan mengikuti kepala. Kalau kamu ahli ibadah, kamu melakukan perintah Allah, kamu meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu dunia itu akan ikut seperti ekor. Tapi kalau kamu jadikan agama ekor, dunianya, iya, dunianya apa namanya? Kepala, atau dunia itu ekor tapi yang jalan dari belakangnya, berarti kamu akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin dekat. Karena itu jadikan ya selalu ya di hadapan kamu adalah apa agama kamu kedepankan, bukan dunia kamu. Semuanya akan ikut. Ya. Kalau ada orang pagi hari selalu bangun tidur langsung pikirannya dunia, wah ini hati-hati. Kata Nabi SAW, man asbaha wa hammuhu ad-dunya. Barang siapa yang di pagi hari sudah hamnya, keinginannya dia hanya dunia, maka apa? Kata Nabi SAW, ja'alallahu al-faqra baina ainihi, maka Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya terus.
Kalau sudah pagi hari bukan berzikir, bukan ingat kepada Allah, tapi urusan dunia, maka kefakiran ada depan matanya dia. Walaupun rizkinya sudah banyak, tapi tetap dia takut fakir, tidak mau sedekah, dia sampai meninggalkan sholat karena takut hilang keuntungan, dia akan semakin jauh. Kenapa? Karena dia selalu yang di depan matanya adalah kefakiran. Bahkan ada riwayat lain syattatallahu arzaqahu, Allah akan mencerai beraikan rizkinya. Tambah sulit, bukan tambah gampang. Karena itu atur waktunya untuk ibadah, untuk cari dunia gitu loh. Baru di situ dia akan mendapatkan kemudahan di dalam mencari rezeki.